Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Rahman Wahid. Kali ini akan mempresentasikan penerapan nilai Pancasila dalam situasi wabah COVID-19 di Indonesia. Arti sila ketiga Pancasila. Pertama, Persatuan Indonesia. Merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Dan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia, yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dia dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, memiliki rasa yang sama, yakni sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Kali ini saya akan mengambil kasus dengan judul Kesehatan Lansia sebagai kelompok rentan dalam situasi wabah COVID-19. Coronavirus 19 atau COVID telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO tahun 2020. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berasal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Berdasarkan data dari Kemenkes per 10 Juni 2020, terdapat 34.316 kasus positif di Indonesia. Lansia merupakan kelompok rentan terhadap COVID yang membutuhkan perhatian multidisiplin. Menurut WHO, angka kematian paling banyak terjadi pada penderita yang berusia 80 tahun ke atas dengan persentase lebih dari 22%. Penurunan kondisi kesehatan pada lansia menjadikan lansia sebagai kelompok high risk terhadap paparan COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya tenaga medis, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mengapa lansia lebih rentan terhadap paparan COVID-19? Penyebab yang pertama yaitu penurunan sistem imunitas tubuh. Penurunan sistem imunitas tubuh ini terjadi secara alamiah, di mana bertambahnya usia manusia, fungsi organ tubuh dan fisik manusia juga mengalami penurunan, termasuk di dalamnya sistem imunitas tubuh. Yang kedua, kecenderungan multipatologis, yaitu mudahnya terpapar oleh berbagai macam penyakit. Salah satunya juga disebabkan karena sistem imunitas tubuh yang menurun. Berikut adalah proporsi kasus positif dalam perawatan, sembuh, dan meninggal menurut kelompok umur. Bisa kita lihat bahwa angka kematian tertinggi yaitu ada pada usia lansia dari umur 55 tahun sampai 65 tahun lebih. Angka kematian pada usia 55 sampai 64 tahun berkisar pada 12,8%. Dan angka kematian di usia umur 65 tahun ada di angka 20,8%. Ini menandakan bahwa angka kematian tertinggi berada pada usia lansia. Berikut strategi pelayanan kesehatan lansia pada situasi pandemi COVID-19. Kebijakan atau dari sisi pemerintah. 1. Menunda pelaksanaan posyandu lansia sampai ada kebijakan pengaturan dari pemerintah pusat dan Pemda dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, tunda pemeriksaan kesehatan rutin pada lansia kecuali darurat, dan ini dilakukan secara fisik. Yang ketiga, sebagaimana penyakit kronis, pelayanan obat bagi peserta program rujuk balik
untuk kebutuhan 2 bulan. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan. Pemantauan berkala dilakukan via telepon atau secara online. Selanjutnya, pesan bagi tenaga kesehatan. 1. Lakukan sosialisasi tentang menjaga lansia dari penularan COVID-19 kepada lansia dan pengasuh atau keluarga. Yang kedua, pastikan kecukupan obat bagi lansia agar lansia dapat minum obat secara teratur. Yang ketiga yaitu memberi bimbingan kepada keluarga atau pendamping atau pengasuh lansia untuk melakukan isolasi mandiri jika lansia atau anggota keluarga mengalami demam atau batuk. Selanjutnya, memberikan prioritas pelayanan untuk lansia. Selanjutnya, pesan bagi masyarakat dan lansia. Lansia agar menjauhi keramaian, kerumunan, kegiatan sosial. 2. Sedapat mungkin jaga jarak agar lansia tidak menemui keramaian dan tetap berada di rumah. Yang ketiga, dukung lansia agar tetap melakukan aktivitas fisik dan kegiatan lain yang menyenangkan. Yang keempat, jaga kondisi lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Ventilasi dan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya, makan makanan dengan gizi yang seimbang, bila perlu minum multivitamin. Dan yang terakhir, cukup istirahat dan tidur minimal 6-8 jam. Penerapan nilai Pancasila sila ketiga dalam kasus ini. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mengandung arti di sini tidak hanya tertuju pada keutuhan wilayah NKRI saja, tetapi kesehatan bagi tiap-tiap warga negara juga harus terlindungi. Poin yang pertama yakni sinergitas antar peran masyarakat termasuk profesi, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam ikut serta menangani paparan COVID-19 terhadap lansia. Ini merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila sila ketiga yakni berupa kesatuan dan persatuan. Ketahanan kesehatan lansia karena menjadi kelompok rentan terhadap COVID-19 saat ini menjadi kepentingan umum di mana setiap warga negara memiliki peran masing-masing. Dalam hal ini untuk membantu menjaga kesehatan lansia. Khususnya untuk saat ini menekan angka kematian akibat COVID-19 pada lansia. Poin yang kedua yaitu sikap rela berkorban demi kepentingan umum yang ditunjukkan oleh para nakes atau para tenaga kesehatan selama wabah COVID-19 ini. Bukan hanya waktu yang mereka relakan, bahkan nyawa sendiri juga mereka korbankan. Dan ini bukan hanya tentang profesionalitas kerja saja yang diapresiasi dalam bentuk insentif atau berupa uang. Tapi ini merupakan panggilan kemanusiaan untuk siap berkorban sesuai dengan proporsi dan peran seorang tenaga medis demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya lansia yang membutuhkan perhatian lebih. Poin yang ketiga yakni memiliki rasa yang sama, harus ditunjukkan oleh lingkungan sekitar, terlebih keluarga sendiri, agar para lansia tidak merasa terkucilkan, yang menyebabkan salah satunya imunitasnya semakin menurun. Lingkungan sekitar, terlebih keluarga sendiri, sudah seharusnya memberikan perhatian lebih, termasuk langkah preventif atau pencegahan untuk para lansia agar tidak terpapar COVID-19, karena akan berisiko kematian bagi lansia yang komorbid atau mempunyai penyakit penyerta. Kesimpulan, oleh karena itu, dalam penanganan kesehatan lansia sebagai kelompok rentan dalam situasi wabah COVID-19, dibutuhkan kerjasama, gotong royong, dan sinergitas yang merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dari berbagai aspek dan berbagai lapisan masyarakat, di mana setiap warga negara memiliki peran masing-masing dalam hal ini untuk menjaga ketahanan kesehatan lansia, khususnya untuk saat ini menekan angka kematian akibat COVID-19 pada lansia. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf.
yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.